Boleh coba. Di bawah. Umat yang terkasih, kita siapkan lagu pembuka puji syukur nomor 322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu, dalam suka dan duka kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang besar, agar bahagia. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, visi atau arah Gereja Keuskupan Manado yang kita jadikan juga visi paroki, mengembangkan jati diri dan martabat. Mengajak kita bermenung apa yang menjadi jati diri kita. Pertama sebagai orang Kristiani, sekaligus sebagai persekutuan bersama.
Jati diri ini ada dalam kredo. Aku percaya akan gereja satu kudus katolik apostolik. Melalui bacaan-bacaan hari ini saya mengajak kita bermenung yang ketiga, Katolik. Katolik bukan nama lembaga, tapi sebenarnya Katolik itu menunjuk kepada isi yang menjadi hakikat persekutuan kita, umat Kristiani. Sebelum kita bermenung bersama, kita siapkan hati kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur. Kami bersyukur pada
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu yang bermohon kepadamu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbaharuilah karya ciptaan-Mu dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbarui itu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku. Maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadahkan memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini kiranya mungkin banyak tema yang bisa direfleksikan. Saya mencoba mengangkat satu aspek saja yang mengaitkan dengan semua atau beberapa renungan pekan-pekan sebelumnya. Sekarang sejarang. Dulu ada, sekarang so ganti di belakang-belakang oto. Biasa ada logo proud to be Catholic. Nah, apa artinya bangga sebagai orang Katolik? Apakah bangga karena saya beragama Katolik? Ataukah bangga bahwa keyakinan saya sungguh-sungguh Katolik? Apa itu Katolik? Dalam kredo kita ada aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik. Ini 4. Jadi pertama kan kalau kredo itu pengakuan iman tuh percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi iman saya. Tapi berikut saya masih iman bahwa saya menjadi bagian dari persekutuan. Artinya kelompok. Orang sebut gereja. Nah, apa tuh hakikat yang gereja ini? Berarti itu kelompok ini. Berarti bukan bangunannya, tapi orang bersama. Satu, kudus, Katolik, Apostolik.
Dan ini mesti tidak boleh dipisahkan. Ini mesti dilihat berurutan, konsekuensi, konsekans. Pertama-tama hakikat itu komunio. Saya lebih suka kata komunio daripada persekutuan. Cuma lain kali susah mau cari komunio bagaimana. Karena komunio itulah ada yang orang sebut ekaristi komuni. Komuni bukan makan. Komunio itu sebenarnya bersama. Komunio itulah kalau orang betul-betul hidupi, dia mesti punya hakikat kekudusan. Maka itu lebih internal. Aku percaya akan gereja yang satu, komunio, kudus. Kudus itu bukan bahwa banyak sekali berdoa. Bukan cuma itu. Kudus itu kalau kita ini diyakini bahwa ini alam raja. Sehingga kekudusan itu bukan nanti kalau semua mati. Kekudusan itu bukan orang-orang yang digelari kudus. Kekudusan itu ketika dalam pertemuan bersama saya merasa Allah menjadi raja saya. Saya hidup karena Allah. Mungkin selama 1 minggu hidup kita itu tidak muncul. Tapi sekurang-kurangnya dalam perayaan Ekaristi seperti ini, saya ada suatu perasa bahwa saya bagian dari Allah. Itulah kekudusan. Kekudusan bukan final, tapi proses. Nah, kalau kita sudah bersama dan kudus punya keyakinan itu, sekarang melompat ketiga, melangkah ketiga, Katolik. Apa tuh Katolik? Katolik itu kalau saudara-saudara kita Protestan mereka sebut am. Am artinya umum. Umum berarti terbuka untuk yang lain. Tapi ada yang lebih sebenarnya. Umum berarti menerima semua realitas yang ada. Persekutuan kekudusan itu untuk semua tanpa kecuali. Ini iman. Kalau itu sudah diyakini baru sampai kepada apostol, kerasulan. Itu tuh program-program kerja kerasulan ini. Nah, orang mulai dari I am proud to be Catholic. Apa tuh Katolik? Banyak. Salah satunya yang dipermenungkan sejak 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita bermenung tentang makna konsep Katolik, konsep umum, yakni ini. Ibarat ikan di laut. Dia itu ada tuh ikan yang bagus, ada tuh ikan yang jelek. Maka dia hidup sama-sama. Itu yang jelek tidak boleh dipisahkan. Dia menjadi bagian dari yang buruk. Bagian ikan yang baik. Nanti ketika sudah diangkat, baru mulai dipilah. Artinya nanti kelak. Itu Katolik. Sebelumnya kita bermenung tentang lalang. Gandum. Ada yang baik, ada ilalang. Apakah mau cabut? Dibilang tidak. Biarkan hidup sama-sama. Itu Katolik. Berarti ada orang-orang di sekitar kita sekarang ini, mungkin ada duduk di sekitar kita masing-masing yang menurut saya dia ini tidak terlalu betul. Maka tidak boleh orang bilang, ya Tuhan, kalau boleh tuh di sebelah sana Tuhan, tampilin akang dia sebentar. Karena dia tetap menjadi bagian dari isi iman kita, Katolik.
Sebelumnya juga berbicara tentang itu, realitas. Maka tuh Katolik ini belajar atau melihat bahwa kita hidup bersama dengan orang lain yang tidak sama dengan saya, tidak sebaik saya, tidak sehebat saya, tidak sepandai saya, tidak sebermutu saya. Kalau boleh saya pakai saya itu yang the best. Katolik berarti saya tetap merasa mereka menjadi bagian dari saya. Menerima itu tidaklah mudah. Dan dibilang jangan backing apa-apa. Kasih biar. Biarkan saja. Artinya jangan intervensi apa-apa. Itu minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu. Hari ini agak naik level. Bukan biarkan, kamu harus memberi mereka makan. Itu yang daiko ini tidak jelas. Pendukung, penghujat, mata-mata yang sedang melihat-lihat ini Yesus mau bikin apa. Mari Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Bukan dia bilang pilih mana tuh orang-orang yang muka bagus kasih makan. Itu biasa saya pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi ada unsur wajib. Kalau minggu-minggu yang lalu itu kata-kata Yesus kepada semua orang. Dan itu tidak wajib. Terserah. Tapi kepada murid-muridnya dia bilang wajib. Itu mungkin gampang diterima secara teori. Tapi lain kali tidak mudah untuk dipraktekkan dalam hal yang kecil. Saya banyak membuat rapat. Tadi malam rapat, sebentar malam merapat, besok merapat. Nah, ada yang semulai komplain, rupa banyak rapat. Dorang rupa bahwa di surga itu rapat terus dengan Tuhan Allah. Duduk terus rapat. Nah, kalau dari pagi jam 9 berarti saya minum. Toh, makan siang. Kalau mau panjang ini sore. Dia berusaha supaya nyandak sampai makan malam. Supaya cuma 2 kali minum, 1 kali makan. Malahan kalau boleh cuma 1 kali minum, 1 kali makan. Karena mempengaruhi pembiayaan. Kalau sampai malam, kau mau kasih makan malam, biasa habis makan dong semua pulang. Rugi, lebih baik saya pulang sebelum makan. Saya mengundang. Tapi karena beberapa kali banyak bahan hal-hal segala macam, maka terlewatlah jam. Maka saya harus memberi mereka makan. Karena apa? Karena ini tanggung jawab saya. Kita yang dah undang dorang datang. Kita yang dah minta dorang berkumpul. Jadi sekurang-kurangnya kita harus memfasilitasi. Dan paling penting nomor 1 bukan dengan doa. Ya Tuhan semoga dia sehat-sehat, dia kenyang. Itu kan tidak ada betul dengan doa. Langsung yang dibutuhkan real. Kasih makan. Itu kebutuhan dasariah. Itu masih gampang. Kita membayangkan kalau kita di salah satu murid Yesus. Yesus mengajak orang berkumpul menyendiri. Maka kita yang urus konsumsi. Kita dah pikir tuh 12 orang dengan tape guru Yesus. Itu setengah mati kita cari karena ikut dia. Kong ini cuma fortoran. Tuh orang-orang ini kita ndak undang. Tiba-tiba dorang kumpul. Maka itu kan dorang ini di luar tanggung jawab kita. Jadi benar tuh murid-murid zaman begini. Kasih pulang jodoran. So jam makan. DP kata kasar.
dorang urus dong pediri. Ini kan bukan torang petugas tanggung jawab. Di luar tupoksi saya. Jangan tambah-tambah kerja saya. Ini benar, orang juga alami itu. Tapi Yesus bilang tidak, kamu harus memberi mereka makan. Yesus tambah kerja itu memang bukan ngana petanggung jawab. Mar sekarang ngana harus beki. Titik. Itu Katolik. Maka Katolik bukan cuma urus apa tuh ada. Bukan cuma urus kelompok sendiri. Iman Katolik berarti iman universal. Dan kalau ditanya pada saya, yang membuat saya bangga dengan iman Kristiani ini bukan komunio, bukan. Banyak komunio, banyak persekutuan, banyak. Bukan kekudusan, semua kudus, semua agama kudus. Karena dia percaya Allah. Tapi yang Katolik, yang umum ini, yang punya konsekuensi sosial, tidak semua agama. Ada agama yang konsekuensi sosial, tapi bukan karena peduli orang, tapi karena demi cari muka, tanda kurung, agar supaya direspekti oleh Allah, maka peduli pada orang. Maka orang lain itu menjadi alat agar supaya saya dihormati oleh atasan. Itu bukan sosial. Kristiani sosial memang berlaku untuk semua. Bukan karena mau cari muka. Tapi karena memang benar hakikat dari martabat. Mengapa? Karena Kristus. Iman kita mengajarkan. Dia wafat bukan hanya menebus orang-orang 12 rasul. Bukan cuma tuh pengikutnya. Menebus semua orang. Baik orang baik maupun orang jahat. Baik orang yang menghormati dia maupun orang yang menyalibkan dia. Itu iman Kristiani. Itulah Katolik. Maka semestinya ini dihidupi oleh semua orang Kristiani. Apalagi orang Kristiani yang memakai label Katolik. Ada kan Kristen Protestan, Kristen Sumatera Tengah, apa ini? Kristen GKLB, Gereja Kristen Luar Biasa. Ada GKLD, Gereja Kristen Luar Dalam, banyak sekarang DP nama. Cuma satu yang memakai Kristen Katolik, malahan dia pakai label itu. Yang kelompok ini, orang yang mestinya menggunakan kata ini. Itu semestinya proud to be Catholic. Kita teguhkan kembali iman kita dengan mendaraskan kredo kita. Credo in unum Deum. Autorem celi et terrae. Genitor non
substantialem patri, per quem omnia pacta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite excellis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo pactus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus retinum elitis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita memanjatkan doa ke hadapan Bapa untuk semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan. Marilah berdoa bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Semoga Allah menuntun para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom. Semoga Allah membimbing mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia, serta menggerakkan hati mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat,
dan mereka yang patah semangat, serta mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa bagi kita di sini. Semoga kita tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kita, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh Kristus, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa juga bersama mereka yang mau menyatukan doa dan syukur dalam perayaan Ekaristi ini. Bersama dengan persekutuan umat wilayah rohani Santo Ambrosius yang menjadi penyelenggara perayaan Ekaristi ini. Semoga syukur yang dipanjatkan dapat menjadi berkat bagi mereka, terlebih-lebih sebagai persekutuan umat Katolik, sehingga menjadi saksi tentang kebaikan, tanda kehadiran, keselamatan dari Allah melalui aktivitas kegiatan mereka, baik dalam profesi masing-masing, tapi sebagai satu persekutuan umat di tengah-tengah lingkungan masyarakat sekitar. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Kita juga mau bersyukur bersama dengan keluarga Randang Pamikiran, mau berterima kasih untuk rahmat untuk keluarga, terlebih-lebih untuk bertambahnya usia anggota keluarga Aurea Scholastica Gerila Randang, hari ulang tahun yang ke-10. Semoga syukur dapat menjadi berkat bagi keluarga, sehingga juga dianugerahi rahmat untuk yang berhari ulang tahun semakin dapat bertumbuh sebagai orang Kristiani yang sungguh-sungguh kuat dalam iman, besar dalam pengharapan, yang berbuah dalam kasih yang diwujud nyatakan dalam hidup di tengah-tengah keluarga. Marilah kita mohon, Dengarkanlah umat-Mu. Akhirnya kita bersyukur bersama seorang ibu yang mau berterima kasih untuk pengabulan novena 3 kali Salam Maria dan novena lainnya. Semoga syukur ini, keyakinan ini senantiasa dapat dihidupi dalam aktivitas, dalam pekerjaan setiap hari, sehingga dapat juga sekaligus menjadi berkat untuknya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 378. 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu yang
Puji syukur nomor 380. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah pernah bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Segala persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kuduskanlah pemberian-pemberian ini, ungkapan kurban rohani yang kami persembahkan kepadamu. Kami mohon jadikanlah kami persembahan abadi bagimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat ke-19-nya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Allah segala
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Qui est in celi, sancti seturno nomentum, patria regnum, via voluntas tua, sic in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan dari Kristus akan kita semua akan Doa Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam bagi semua yang akan menyembuh. Puji syukur nomor 430, 430.
Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Puji syukur nomor 427, 427. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi, apabila kita makan hidangan ilahi. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Pun kita yang berdosa diundang olehnya, supaya kita ikut menyantap tubuhnya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Tubuhnya diberikan sebagai makanan, supaya kita hidup selama-lamanya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Nyatalah janji Tuhan dalam perjamuan, dengan kehadirannya semua disatukan. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Puji syukur nomor 653, 653.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Sertailah kami selalu dan lindungilah kami umat kesayangan-Mu. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk. Beberapa pengumuman, beritahuan, informasi singkat-singkat. Pertama, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Semua petugas liturgi, terima kasih banyak. Untuk mereka yang akan bertugas pekan depan dapat dilihat dalam warta liturgi. Kedua, dibaca untuk kedua kali calon nikah. Akan menikah calon pasangan suami Julio Stefanus Nari. Dia akan menikah dengan calon istri Anastasia Febriani Abigail Kukus. Rencana pernikahan 8 Agustus di Gereja Santo Ignatius Manado. Jika ada yang merasa rencana pernikahan ini punya halangan, dapat menyampaikannya kepada pastor paroki. Ketiga, kita bulan depan tanggal 5 September kita akan masuk merayakan pesta pelindung kita. Bunda Teresa dari Kalkuta. Ada banyak rangkaian kegiatan untuk itu. Antara lain tanggal 25 Agustus akan ada pengobatan massal, pengobatan gratis. Massal atau tidak nanti lihat keadaan, pas bersama dengan tahun lalu. Siapa yang membutuhkan itu atau ada keluarga saudara, itu terbuka untuk semua. Bukan cuma orang Katolik, bukan cuma umat paroki Bunda Teresa, tapi untuk semua. Bisa disampaikan, nanti akan diatur bagaimana mekanisme. Kemudian juga akan ada komunis sudah sedang dipersiapkan, dan juga ada beberapa rangkaian kegiatan menciptakan ruang perjumpaan seperti tahun yang lalu, lomba-lomba. Juga akan disisipkan dengan pesta rakyat 17 Agustus. Bagus juga kita umat Katolik yang 100% Indonesia merayakan itu. Biar sederhana, mungkin minum bersama yang ada di sekitar ini saja untuk 17 Agustus. Tidak ada upacara bendera. Upacaranya bikin di misa pagi. Jam 7 pagi 17 itu ada misa harian, tapi dibuat jam 7 misa Hari Raya Kemerdekaan. Dan juga untuk nanti siang ada lomba-lomba. Untuk anak-anak, remaja, orang tua, nanti saya akan dirangkaikan oleh tim. Ada usulan panjat pinang. Karena kalau di sini DP Pinang, kalau orang ciri beton. Jadi ada usul pinang taruh di kolam di belakang. Supaya kalau dia ciri, air aman. Mau cek ada buaya atau enggak. Jadi ada banyak rancangan untuk itu. Maka kita membentuk tim kerja. Salah satu yang bagus yang saya suka dengan spirit ini, pelindung kita Teresa Kalkuta. Ada banyak orang kudus perempuan, tapi diberikan nama Santa Teresa Avila, Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Ada juga Teresa lain. Tapi Teresa Kalkuta itu dalam catatan orang kudus, tapi dia punya nama kekasan, Mother Teresa, Mère Teresa, Bunda Teresa. Dan ini ada sesuatu yang baik, bagus, hebat. Di antara orang kudus jarang tuh kekudusan tapi menggunakan panggilan keseharian. Kalau santu kan orang rasa jauh sekali, tapi kalau bunda orang merasa bahasa Indonesia dari ibu.
Bunda. Nah. Maka adakan Bunda Maria. Itu bagi spirit ini orang hidupkan dan orang jaga. Untuk tim kerja kami sudah menyepakati tadi malam diberikan kepada bunda-bunda. Maka untuk koordinator tim kerja kepada Bunda bukan Maria, Bunda Marji. Kalau dibantu oleh, biasa kan ada Maria Yosef, mesti perempuan, cari yang ada ada apa? Yolanda. Nah, maka orang tim kerja mereka koordinir, dibantu oleh para PIC sebagai satu tim kerja. Mereka semua ini diharapkan sebentar malam sesudah misa ketiga berkumpul untuk menyiapkan hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada pengurus wilayah rohani. Ketua-ketua wilayah rohani kelompok kategorial. Kapan? Besok malam. Jadi kepada ketua-ketua wilayah rohani, ketua kelompok kategorial dimohonkan, diundang, dipanggil. Masih lebih bagus pastor paroki panggil daripada Tuhan yang panggil. Ah, itu lebih menderita lagi. Orang mengadakan pertemuan besok untuk mengetahui bingkai kegiatan kita sampai dalam rangka pesta pelindung paroki Bunda Teresa Kalkuta ini besok malam. Nah, apa yang akan disampaikan besok itulah yang akan dirapatkan malam hari ini. Dan untuk malam hari ini juga saya mengundang Dewan Keuangan Paroki. Memang tuh bunda-bunda tadi orang DKP juga. Mengapa? Karena kita perlu melihat apa yang perlu untuk orang ada banyak pembangunan. Orang ada bikin aksi pembangunan tahun lalu. Dan semua itu yang dipakai pelan-pelan. Ini sepertinya sudah mulai habis. Kita harus berpikir bersama bagaimana mengumpulkan, menggalang dana supaya boleh selesai ini. Ada pelataran sampai di samping Gua Maria. Nah, itu baru ideal bagus. Tempat perjumpaan umat. Itu cita-cita yang terang sedang bangun. Jadi sebentar malam saya mengundang kepada tim kerja yang ada sudah di Japri. Mohon bisa hadir bersama jam 8 dan besok ketua-ketua wilayah rohani yang akan diminta pendapat tanggapan untuk rancangan kegiatan kita. Diharapkan seboleh mulai minggu ini karena tinggal 1 bulan sudah pesta pelindung. Semoga ini dapat juga sekaligus menjadi tanda komunio, tapi sekaligus katolisitas karena ada karya untuk orang lain. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 677. 677. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah, damai sejahtera bagi kamu, telah datang dari tangannya, dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya, bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi bergembiralah,
tapi